Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, dengan sedikit mungkin mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah dapat hadir di ruangan virtual ini untuk sedikitnya berbagi pemahaman saya terhadap budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, sini Bapak Adi Sumarna, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangunjaya, para PKS, seluruh PKS yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, guru sekalian yang hebat-hebat yang mau hadir di ruangan virtual ini yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil pendidikan program guru penggerak yang saya ikuti dari modul 1 sampai dengan modul 4, 1.1 sampai 1.4, baru satu modul ternyata Bapak Ibu, dan diakhiri dengan ya ini aksi nyata yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu tentang budaya positif. Mungkin nanti di sini bukan untuk rapat atau apa ya Pak Ibu, atau seperti halnya yang disampaikan tadi di undangan itu, ada seperti apa namanya Bu Dian tadi ya, webinar kecil-kecilan, webinar kecil-kecilan. Di sini saya hanya mau menyampaikan apa yang saya dapatkan, pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil pendidikan tersebut. Adapun acara yang pertama adalah mungkin pembukaan. Kita buka sama-sama pada malam hari ini acara kita dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya ada sedikit yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat malam. Assalamualaikum untuk seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Pak Budi, sedikit saja ini. Yang pertama, luar biasa Pak Budi melaksanakan kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan ataupun mungkin disebut aksi nyata ya dari guru penggerak begitu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain untuk mencalonkan, bahkan saling mendukung untuk menjadi guru penggerak. Satu hal ya buat semuanya, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Budi, yaitu yang pertama adalah mengenai budaya positif. Jadi mohon untuk budaya positif ini buat teman-teman, ini merupakan, karena budaya positif ini merupakan
perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal. Oleh karena itu kita perlu menerapkan dalam kegiatan keseharian sehingga budaya positif ini bisa menjadi sebuah pembiasaan. Itu yang pertama. Kemudian juga budaya positif ini juga ini harus sudah menjadi pembiasaan sehingga sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi siswa itu merasa aman, merasa nyaman, merasa menyenangkan, dan itu perlu adanya komunikasi yang dibangun sehingga sosial emosional di antara sesama warga sekolah itu saling terjaga, saling menghargai. Dan itu perlu adanya sebuah paradigma, kemudian mindset yang harus dirubah oleh kita bahwa budaya positif itu harus benar-benar menjadi sebuah pembiasaan dan terjalin komunikasi yang lebih harmoni lagi. Itu barangkali sebagai bahan, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas budaya positif dibahas di sini, tetapi justru mampu diaktualisasikan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Mangunjaya. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak Pak Budi, sukses, selamat, kami selalu memberikan support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas apa yang disampaikan. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa budaya positif ini mungkin nanti Pak Tri, calon-calon guru penggerak yang lain di sini ada Amin. Pak Tri sama siapa lagi yang sudah, Budian, mudah-mudahan cepat bisa lulus ya Budian, sebentar lagi Budian, kalau Pak Tri tinggal berjalan. Dan tadi bahwa Kepala Sekolah mengatakan juga bahwa budaya positif ini kita implementasikan di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara yang selanjutnya saya langsung saja share screen. Bapak dan Ibu boleh, kalau misalkan ada sedikit gangguan dengan jaringan, mungkin bisa off cam dulu karena memang jaringannya agak lumayan sekarang. Biasanya kalau menjelang maghrib itu jaringan agak lumayan sibuk. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, mohon maaf di sini agak sedikit berisik karena saya di pinggir jalan Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf sekali. Izin share screen ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dan satu kali lagi Bapak dan Ibu, saya izin satu kali lagi untuk record di kegiatan ini, di kegiatan virtual ini. Baik Bapak dan Ibu, pada sesi ini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang saya dapatkan tentang budaya positif. Bapak dan Ibu silakan. Lemot. Boleh meninggikan suara volume device Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai ke materinya, Bapak Ibu boleh tenangkan dulu hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus di sini dulu. Perhatiannya jangan kemana-mana dulu. Kita fokus di sini, hadir di ruangan virtual ini, syukur dan welas asih. Bapak dan Ibu bisa mengatur nafas dengan cara menarik nafas yang agak panjang-panjang, terus dihembuskan sedikit-sedikit. Ambil nafas, hembuskan sedikit-sedikit.
Tarik napas lagi. Hembuskan lagi. Tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus di sini. Hadir seluruhnya di ruangan virtual ini. Syukur dan welas asih. Hilangkan semua pikiran dan fokus untuk berada di ruangan ini. Cukup Bapak dan Ibu. Saya ingin satu orang saja yang mau mengungkapkan pendapatnya setelah melakukan sedikit penenangan diri tadi. Ibu siapa ya? Yang terlihat di sini ada Ibu Suci. Ibu Suci, silahkan. Menurut Ibu, pendapat Ibu setelah melaksanakan tadi, apa yang Ibu Suci rasakan? Yang saya rasakan sedikit lebih santai, lebih tenang, mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Suci. Ya, itu mungkin menurut Ibu Suci. Ada mungkin satu lagi lah, saya kasih kesempatan satu lagi dari bapak-bapak. Ada siapa di sini yang kelihatan? Pak Wardi. Ada Pak Wardi? Bapak Wardi? Tidak ada. Pak Wardi ternyata mungkin ada Pak Wardi. Tidak ada. Mikrofonnya di mute. Oh, mikrofonnya di mute. Sebentar. Ada Pak Wardi ya. Atau Bapak mau mengungkapkan juga Pak? Luar biasa Pak Budi, seperti dihipnotis dan sedikit relaksasi, agak fresh, menghilangkan segala penat, jadi lebih fokus. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pendapatnya. Pak Budi, Ya Pak Wardi. Silakan Pak Wardi. saya udah tarik napas panjang-panjang tadi, Ya. tapi masih letih juga karena baru pulang. Karena baru pulang mungkin Bapak Wardi ya. Ya, tapi Apa-apalah. fresh lumayan. Ya. Ya, Terima kasih Pak Wardi. lanjut. Ya, siap. Baik. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi sedikit relaksasi bisa dilakukan juga di kelas ya Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi anak-anak bisa kembali fresh, kembali ke habitatnya atau kembali ke kelompoknya dengan relaksasi sedikit. Baik, budaya positif pada malam hari ini yang akan disampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Ini sebetulnya walaupun sudah disampaikan berkali-kali, tapi saya akan sampaikan lagi berdasarkan pengetahuan saya yang sudah dapatkan dari pendidikan guru penggerak kemarin. Bapak Ibu, karena kita di lokasi pedesaan, aktivitas ini sudah tidak asing lagi buat kita ya. Bercocok tanam padi para petani ya. Indah sekali ketika kita melihat para petani bercocok tanam. Apalagi kalau di desa sambil kita ikut serta untuk ya terjun di dalamnya, itu menyenangkan sekali. Budaya positif atau bisa disebut juga ekosistem positif. Filosofi yang diambil dari, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang, atau ya hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang mana padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi petani ini hanya bisa menuntun tumbuhnya padi.
ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu menuntun anak itu seperti kita sedang menanam padi. Di sini kita hanya bisa menuntun anak sehingga menemukan potensi dirinya. Perubahan paradigma. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma kita. Nah, kegiatan ini sebetulnya harusnya dilakukan 2 orang. Perubahan paradigma ini kita contohkan seperti Bapak Ibu sedang mengepalkan tangan, di dalamnya terdapat, dalam kepalangan tangan tersebut terdapat sesuatu yang berharga yang tidak bisa, pokoknya sesuatu yang berharga tersebut, yang paling berharga di dalam hidup Bapak dan Ibu. Kemudian kepalan tangan tersebut berusaha, ada yang mau membukanya sekuat tenaga. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Bapak dan Ibu? Saya ingin 2 orang untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Harusnya ini dilakukan untuk 2 orang, tapi bolehlah dibayangkan kepalan tersebut sekuat tenaga mau dibuka oleh seseorang yang ingin membuka dan ingin mengambil barang tersebut yang berharga tersebut. Sudah Bapak dan Ibu, silahkan. Ada mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau mengungkapkan atau mau berpendapat bagaimana rasanya dan apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Pak Wardi yang masih terlihat. Kira-kira Pak Wardi? Lagi bingung nih. Gimana Pak Wardi? Bayangkan ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, Nah, tentunya karena benda itu sedang kita lindungi, gitu kan, dengan kepalan yang sangat kuat. Jadi otomatis ya kita itu akan terus mempertahankan apapun yang terjadi agar benda yang kita lindungi tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain. Demikian barangkali maksudnya. Ya, baik. Kalau Pak Wardi akan mempertahankan sekuat tenaga. Sekuat tenaga gitu. Ya, terima kasih Pak Wardi. Ya. Terus yang selanjutnya silakan, ada yang mau berpendapat, 1 orang lagi mungkin dari Ibu. Bu Dian. Masih di situ, Bu Dian? Atau ibu-ibu yang lain? Silakan. Bu Dian. Bu Riana tuh yang saya sepakat dengan Pak Wardi. Ya. Baik. Dian rupanya putus-putus ya. Gimana? Bu Riana apa Bu Dian? Silakan Bu Dian, Bu Dian. Bu Dian. Cek. Ada. Halo, terdengar? Ya, halo, ada. Ya. Saya sepakat sama apa yang disimpan di tangan kita. Kalau benda itu berharga, pasti tidak akan mau melepaskan ya. Akan dengan sekuat tenaga dipertahankan begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wardi sama Bu Dian atas tanggapannya. Ya. Betul sekali ya. Ada yang sekuat tenaga akan mempertahankannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang membuka sekuat tenaga tersebut adalah anak kita sendiri, Bapak dan Ibu? Bagaimana kira-kira? Saya ingin 2 orang lagi dari Bapak dan Ibu. Silakan Bu Riana mungkin. Patri. Hadir. Ya, baik. Patri silakan. Meskipun anak yang meminta membuka, nampaknya
karena ini barang berharga ya akan selalu tetap dijaga Ya, baik. meskipun oleh anak gitu. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Tri. Bu Riana? Hadir Pak. Wardi. Bentar. Bu Riana dulu Pak Wardi, bentar. Ya, silakan Bu Riana. Bagaimana kalau anak ya yang minta ya apa yang berharga Ya. itu ya? Ya, betul. Tergantung apa yang berharga itu seperti apa dulu Pak. Ya, terus kira-kira yang akan dilakukan sama Bu Riana gimana? Bingung juga nih saya. Ternyata jadi bingung di sini ya. Antara akan memberikan dan tidak gitu ya. Baik. Iya, begitu Nggak Pak. apa-apa kalau Tergantung bingung itu apa. jawabannya. Iya, betul, baik. Iya. Terima kasih Bu Riana. Balik lagi Sama-sama, Pak. ke Pak Wardi boleh lah. Satu lagi. Gimana? Sebagaimana di judul ya, perubahan paradigma. Ya. Paradigma itu kan bisa diartikan satu kebiasaan. Jadi Betul. ketika kita mempunyai suatu kebiasaan yang sudah kuat gitu ya, tetapi kebiasaan itu ya harus berubah ya dikarenakan adanya apa namanya itu perubahan zaman atau dan sebagainya. Misalnya kalau kita menghubungkan dengan permasalahan tersebut, jadi ketika kita memiliki suatu kebiasaan ya, terus atau kita memiliki sesuatu yang berharga, jadi kebiasaan itu misalnya merupakan sesuatu yang berharga, tetapi sesuatu yang berharga tersebut misalnya akan diambil oleh orang yang kita cintai atau anak kita misalnya gitu. Ya, Ya tentunya ketika itu bermanfaat bagi anak kita dan dengan yang kita miliki anak kita akan mendapatkan nilai positif, itu tentunya kita yang tadinya melindungi, yang tadinya berpegang teguh terhadap paradigma tersebut, tentunya kita akan berikan. Karena apa? Karena memang tujuan kita adalah akan berusaha untuk membangun orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita cintai gitu. Maksudnya kadinya Pak matur nuwun. ya, siap. Terima kasih Pak Wardi. Terima kasih. Baik ya. Pak Wardi ternyata setelah kedua kalinya ketika saya meminta bahwa yang meminta itu adalah seorang anak atau anak kita sendiri, dia akan berubah memberikannya. Baik, kita anggap saja bahwa yang mengepalkan tangan itu adalah anak didik kita. Anak didik kita yang sedang mengepalkan tangan. Ketika kita sedang mengontrol anak didik kita akan memberikannya secara mungkin saja terpaksa. Atau ada saja yang dia tidak mau memberikannya. Itu di sini filosofi dari permainan ini, kepalan tangan ini mungkin ke arah situ ya Pak. Jadi setiap orang itu punya sesuatu yang dia tidak mau dikontrol. Nanti kita akan bahas di sesi slide selanjutnya. Itu Pak mungkin ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya Pak, Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi. Nah, ini tadi yang yang saya sebutkan. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid seperti tadi kepalan tangan tadi ya. Dia itu memberikan ketika membuka si murid itu, misalkan si murid itu yang punya kepalan tangan tersebut dan punya sesuatu yang berharga tersebut, dan sesuatu tersebut dia akan membukanya yang pertama mungkin dengan terpaksa, atau yang kedua memberikannya karena dia mungkin mau dikontrol, ketika mau dikontrol sama kita. Tapi kadang suatu saat dia tidak mau membuka kepalan tangan tersebut dan tidak mau dikontrol oleh kita. Itu. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter
Nah, ini paradigma yang ini bahwa kritik ini membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tidak demikian. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu penguatan yang positif ini akan bermanfaat bagi murid. Ini paradigma yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa kehendak. Memaksakan kehendak kepada anak, misalkan kepada yang di bawah kita. Itu tidak. Itu hanyalah sebuah ilusi saja. Maka kita rubah paradigma-paradigma ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon dan teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah, mohon maaf, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya, maksudnya di sini. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku murid itu semuanya memiliki tujuan. Contohnya misalkan Ajeleng Benteng, pasti dia ada sesuatu yang dituju, ya. Nanti ada yang tentang kebutuhan tadi, kebutuhan dasar dari setiap orang. Nanti kita akan ini di slide selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Tapi kalau pada teori kontrol adalah model berpikirnya menang dan menang. Nah, ini perubahan paradigma menurut stimulus respon, kemudian dirubah ke teori kontrol. Untuk yang selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, pada budaya positif ada disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Nah, Bapak dan Ibu ini sebetulnya Bapak dan Ibu sudah belajar lebih dahulu mungkin ya daripada saya. Makna asal dari kata ini konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, script reto. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini perubahan dari makna disiplin itu sendiri di kita ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini dikaitkannya dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah mendengar kata disiplin, pasti konotasinya atau pikiran kita itu ke arah yang kurang bagus. Wah, saya harus nurut gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Baik, untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada beberapa kebajikan universal di sini, contoh-contoh kebajikan universal. Kebajikan universal itu sendiri adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini ada
nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kearifan. Menurut IPO Primary Years Program, YPP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, peduli, petunjuk hidup. Nah, ini kebijakan universalnya, nanti saya printkan lah. Karena banyak sekali kebijakan universal. Kita lanjutkan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini apresiasi Bapak dan Ibu. Contohnya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, kalau memberi apresiasi itu harus secara khusus, ya Bapak dan Ibu. Terus memberikan apresiasi itu harus secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi apresiasi, kalau memberi apresiasi harus bergantian kepada semua murid. Ini yang saya dapatkan ya Bapak dan Ibu. Beri pengakuan secara konsisten. Pengakuannya secara konsisten. Fokus pada proses. Fokus pada prosesnya, Pak. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Jadi di dalamnya harus ada nilai, bukan harus ya. Memang terdapat nilai kebajikan di dalamnya. Contohnya misalkan kalimatnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh yang lain, saya menghargai kepedulianmu. Nah, nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini apresiasi yang di dalamnya ada nilai kebajikan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Ini tadi kebetulan ada beberapa orang yang sudah mengisi surveinya, bukan surveinya, kuesionernya ya. Tadi ada Budian, Boros, ada siapa lagi, banyak ya. Tadi semuanya udah bisa melihat sendiri kebutuhan mana yang belum terpenuhi dan kebutuhan mana yang paling besar, kebutuhan mana yang paling kecil atau masih kurang. Kebutuhan ini ada 5, bertahan hidup, terus cinta dan kasih sayang, atau cinta, kasih, rasa diterima, terus penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ya, cinta dan kasih sayang, terus diterima di lingkungan, terus penguasaan ini adalah power atau kekuatan. Biasanya bukan penguasaan jadi penguasa. Penguasaan itu, yalah Bapak dan Ibu sudah paham lah dengan hal ini ya. Kesenangan, kebebasan. Tadi seperti halnya saya setelah mengisi kuesioner tersebut, ternyata masih ada sedikit cinta dan kasih sayang yang masih nilainya kecil. Bapak dan Ibu yang belum mencoba kuesionernya, besok bisa dicoba lah, saya printkan lagi supaya tahu kebutuhan dasar mana yang tinggi, kebutuhan dasar mana yang belum tinggi atau kurang terpenuhi. Kebutuhan mana yang harus terpenuhi? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh menjawabnya lah, langsung lah, sendiri ya. Tidak usah diinikan lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini hubungkan dengan kebutuhan dasar ini. Jadi kebutuhan dasar yang mana yang dipenuhi? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan mana yang terpenuhi, yang belum terpenuhi? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Untuk yang pertama, Bapak Ibu boleh menjawabnya melalui kolom chat, silakan. Kebutuhan mana yang belum atau yang harus dipenuhi oleh anak tersebut?
nomor 1. Jawabannya boleh ditulis pada chat, kemudian nanti setelah hitungan ketiga di enter bersama-sama. Silakan, saya kasih waktu 1 menit saja biar tidak terlalu lama, karena ini waktunya juga sudah merelek. Sama-sama menjawabnya Bapak dan Ibu. Ibu Suci sudah menjawab. Walaupun saya belum menghitung, Bu Suci sudah mengirimkannya, nggak apa-apa lah. Ibu Suci kesenangan. Baik. Yang lainnya? Silahkan enter sekarang. Ibu Rona kesenangan. Patri menjawab kebebasan. Yang selanjutnya Bu Riana kesenangan untuk nomor 1. Ibu Rona sudah kesenangan, sama Ibu Suci kesenangan. Kebebasan kesenangan. Yang lainnya? Baik. Sama kesenangan. Kesenangan ya. Warna bingung. Ibu Atin Resen ada apa ya Bu Atin, silakan. Mau ikut berbicara atau mau mengungkapkan pendapatnya, silakan Bu Atin. Bu Atin Subratin atau kepencet Bu. Baik, mungkin ke chat ya. Pak Wardi kesenangan, Pak Bu Angga kesenangan, Bu Dian kesenangan. Ya, kepada Ibu, si anak ini membutuhkan atau ya memang membutuhkan kesenangan. Bersenandung, nyanyi adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesenangan. Saya loncat ke paling bagian akhir. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira? Silahkan Bapak dan Ibu boleh lagi melalui chat, kolom chat jawabannya. Pandri kebebasan. Kenyamanan. Untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 4 sekarang. Untuk nomor 4 silakan. Boleh dikirim sekarang. Enter. Aku sebal gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kasih sayang, perhatian. Betul. Semuanya Bu Riana ya. Kasih sayang atau perhatian. Betul. Jadi kasih sayang dan perhatian. Merasa diterima ya. Kasih sayang, perhatian, merasa diterima kelas tersebut. Baik Bapak dan Ibu, berarti sudah sedikitnya bisa menangkap bahwa kebutuhan dasar itu setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sudah tinggi, terpenuhi, dan kurang terpenuhi. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terdiri dari 2 yang saya dapatkan dari pendidikan kemarin. Yang pertama adalah motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini yang dituju untuk disiplin positif. Contohnya di sini misalkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaannya seperti itu kan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kalau anak tersebut sudah takut karena besok saya mau dihukum, kalau tidak mengerjakan saya dihukum nanti ke depan, itu biasanya seperti itu. Ini motivasinya motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Saya harus ini memang sering dilakukan, tapi sebetulnya nampaknya kurang tepat. Motivasi masih termasuk motivasi eksternal. Biasanya ini berlomba-lomba untuk mendapatkan juara atau ranking ke-1. Oh, saya ranking ke-1, besok saya harus ranking ke-1 lagi. Jadi anak tersebut punya motivasinya motivasi dari luar karena ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari institusi. Yang di bawahnya nomor 3, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini berarti sudah menghargai diri sendiri. Ini muncul motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, bukan motivasi yang keluar atau dari tekanan atau dari orang lain atau dari eksternal. Ini yang ketiga, ini yang bagus dilakukan kepada anak kita. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah memunculkan motivasi internalnya seorang anak. Sebetulnya tidak kepada anak didik juga lah, kepada kita, diri kita sendiri juga sama. Di sini kemarin setelah saya mempelajari hari ini, saya ya gitulah, jadi banyak insight-nya Bapak dan Ibu. Ternyata saya bukan salah sih sebetulnya. Jadi kurang tepat apa yang saya lakukan. Dengan cara menghukum anak di depan ternyata kurang tepat dilakukan. Karena motivasinya malah tidak muncul. Motivasi dalam dirinya itu tidak muncul. Motivasi intrinsiknya tidak muncul. Baik, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada penghukum. Biasanya kita sebagai guru menghukum anak yang tidak disiplin. Contoh misalkan. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol kita sebagai teman. Yang selanjutnya adalah kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah kontrol sebagai manajer. Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Penghukum. Contohnya misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum ya Bapak dan Ibu. Hasilnya nanti akan si anak memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan bisa saja si anak ini akan berbohong jika dihukum, akan melakukan hal berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anggapan murid terhadap guru nanti jadi image-nya kurang bagus. Nah, murid nanti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pasti kayak gitu. Terus yang selanjutnya, dampak pada murid mengulangi kesalahan tersebut, maka ia akan mengulangi lagi. Ya walaupun ada yang setelah dihukum jerah, tapi kebanyakan akan mengulangi lagi. Ini pengalaman juga buat saya. Terus yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Contohnya misalkan guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 bla, ibu kecewa, bla 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 bla, bapak kecewa, dan seterusnya. Guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Saya sudah kadang-kadang ada bapak dan ibu yang menghadapi anak itu sampai nangis-nangis. Itu sebetulnya malah murid itu ya merasa bersalah. Kadang-kadang bukan jadi merasa bersalah juga. Jadi saya merasa jadi menang gitu ya. Saya menang. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Contoh misalkan seperti itu. Nanti anak akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak dan Ibu teman saya nanti ya. Dan ternyata ketika guru sedikit menyinggung perasaannya, maka dia akan sedikit kecewa karena tidak menganggap guru tersebut menjadi temannya lagi. Yang selanjutnya adalah pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Terus apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Biasanya kalau dipantau anak-anak itu menyesuaikan diri. Ketika Bapak dan Ibu lengah, maka anak tersebut akan karena tidak dipantau, dia akan mengulanginya lagi atau berbuatnya lagi.
Terus yang selanjutnya adalah manajer. Bapak dan Ibu, kontrol manajer ini yang sangat disarankan sekali diterapkan di dunia pendidikan, khususnya untuk menghadapi permasalahan pada anak. Biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa keyakinan kamu apabila kamu mengerjakan sesuatu yang salah? Apa prinsip kamu jika kamu mengerjakan sesuatu yang salah? Nah, itu bisa dilontarkan atau pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dilontarkan kepada murid ketika Bapak dan Ibu menjadi kontrol seorang manajer. Terus hasilnya nanti akan menguatkan pribadi murid. Kadang-kadang kalau kita jadi manajer yang tadinya muridnya sambil marah-marah, ketika ajukan pertanyaan-pertanyaan, nah nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, waktunya juga agak. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak dan Ibu bisa mengartikan sendirilah. Nah, yang selanjutnya merdeka, keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Bapak dan Ibu merdeka, orang lain juga pingin merdeka. Tadi ya, orang lain, bisa nggak orang lain sama seperti kita? Tentu saja tidak bisa. Sama nggak? Orang lain dikontrol sama kita? Tentu saja tidak. Nah ini ya merdeka. Bapak dan Ibu pingin merdeka, maka hargailah kemerdekaan orang lain. Mungkin itu yang saya dapat tangkap dari kata-kata tersebut. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini saya buat mengapa ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu saja dengan hubungannya dengan keselamatan, Bapak dan Ibu. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini juga hubungannya dengan keselamatan, kesehatan ya Bapak dan Ibu. Terus yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Tentu saja ini juga akan berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan-keyakinan yang ditanamkan pada diri kita itu lebih bagus dibanding dengan harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu yang dapat saya tangkap dari sini ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu ngasih penghargaan kepada anak, kasih penghargaan kepada maksudnya anak-anak kita yang ada di rumah atau anak didik kita. Itu sangat berpengaruh. Mungkin akan sama dengan dihukum juga di sini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya nanti akan ketika diberikan secara jangka pendek, dia akan ya motivasinya tidak karena dirinya sendiri, tapi motivasinya karena pasti ingin mendapatkan penghargaan. Ketika dikasih dalam jangka waktu panjang, maka anak tersebut nanti akan menjadi kebiasaan juga. Menjadi kebiasaan dia melakukan sesuatu itu karena penghargaan, karena meminta penghargaan.
Penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi Bapak dan Ibu. Hukuman yang bagaimana, konsekuensi yang bagaimana, Bapak dan Ibu sudah mempelajari lain tentunya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman itu sifatnya memaksa, kalau konsekuensi itu ya tentunya tidak memaksakan diri. Itu. Terus yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum ya, anak menghargai disiplin. Kalau hukum adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya, hukum mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, anak kalau jika dihukum itu seperti itu rasanya. Kita pun sama seperti itu kayaknya. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporary. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini contoh. Silakan Bapak dan Ibu supaya tidak sedikit meregangkan jari-jarinya dengan cara mengetik jawaban untuk tindakan guru. Kemudian menurut Bapak dan Ibu apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencatat jawabannya, kemudian dikirimkan di kolom chat. Saya kasih waktu. Kemudian ketika dihitung, di enter bersama-sama ya. Pak Wardi masih di situ? Wah, hebat Pak Wardi ini. Silakan. Selamat datang Bu Tuti. Nomor 1 dan selanjutnya Pak. Ini baru Bu Sopi hukuman. Nah, kasih nomor Bu Sopi yang mana ini? Hukuman yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya aja lah Pak Budi. Oh iya. Baik. Oh jadi semuanya hukuman gitu ya jawabannya. Pak Belit Pak, ujungnya 2. Oh gitu. Ya, baik. Apa-apa Bu Sopi. Lanjut. Terima kasih Bu Sopi sudah mau bergabung. Sama-sama. Semangat. Siap. Nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat apa ini barusan? Saya sedang baca. Punya Budian hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 konsekuensi, 7 konsekuensi. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Terus ada jawaban punya Buriana. Nomor 2 langsung, nomor 1-nya tadi apa Buriana? Hukuman, konsekuensi, hukuman. Terima kasih jawabannya Bapak dan Ibu. Silakan terus mengetik, yang belum menjawab boleh dilanjut. Baik, lihat Bapak dan Ibu di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya itu termasuk ke dalam hukuman.
Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, menanggalkan ini maksudnya ya. Maaf, ini termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa ini yang tadi lari mengelilingi lapangan, yang atas hukuman, yang bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada saat PJOK tapi menjadi konsekuensi. Ada yang mau memberi tanggapan? Silakan untuk yang pertanyaan ini. Acungkan Budian ya, raise hand Budian. Silakan Budian. Masih di mute Budian ya? Masih belum terdengar. Iya. Baik, Sudah. silakan Budian. Ya, cek. Oke, Ada? ada. Untuk yang di nomor ya, kalau yang Ya. di atas itu kenapa hukuman? Karena bukan pelajaran PJOK, sedangkan yang paling bawah Ya. Baik. Nampaknya agak terputus-putus. itu kenapa menjadi konsekuensi? Ya, Karena betul. di pelajaran PJOK jadi masih nyambung dengan pelajarannya dan dianggap bahwa Ya. lari mengelilingi lapangan itu Sebuah konsekuensi. sama 10 Ya. 2 kali karena ya ini sinyalnya Pak ikut pemanasan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Udahlah. Ya, saya bisa nangkap langsung, Bu. Ya, terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Jadi betul kata Bu Dian, yang atas yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan apa yang diberikan kepada anak. Sedangkan yang bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Ya, kemudian yang terakhir dianggap pemanasan tidak nyambung dengan pelajarannya. Ya, betul. Ya, yang paling bawah lari mengelilingi lapangan basket itu 2 kali itu ya masih kata Budian tadi nyambung dengan pelajarannya, dan itu adalah sebuah konsekuensi karena dianggapnya sebagai pemanasan untuk mengikuti kegiatan PJOK. Karena PJOK biasanya kalau pemanasan setelah melakukan peregangan terus kemudian pemanasan lari mengelilingi lapangan. Nah, itu Bapak dan Ibu antara hukuman dan konsekuensi yang saya dapatkan dari pelajaran. Terus selanjutnya adalah keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Nanti saya contohkan ya Bapak dan Ibu, ternyata tadi harusnya dimasukkan ke slide yang selanjutnya, tapi di sini saya buat link untuk membuka presentasi baru. Jadi nanti ketika diklik ini berarti tidak muncul tabel T dan tabel Y. Nanti saya buka share screen-nya sebentar. Baik, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini nilai kebajikannya hormat untuk kelas 7. Ini cocok untuk kelas 7. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus nilai kebajikannya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini
Nilai kebajikan yang selanjutnya ini untuk kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen. Nah, ini yang selanjutnya ini untuk kelas 1. Yang ini untuk kelas 7, yang ini buat kelas 1. Kelas 1 berarti artinya kelas masih jenjang SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Untuk menyusun keyakinan kelas ini ada tabel T dan tabel Y, nanti akan saya sampaikan, tapi tidak sekarang karena ini kalau diklik muncul tidak ya. Kita coba aja dulu lah. Di layar Bapak dan Ibu muncul nggak? Kayaknya tidak. Tidak muncul. Oh iya ya, tidak muncul. Bentar. Kita keluarkan dulu yang ini berarti. Izin ya Bapak dan Ibu, saya biar sekalian disampaikan. Nah ini. Untuk keyakinan kelas itu sendiri itu awalnya dari peraturan yang kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas, tapi bukan disisipi ya, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang tadi ya, yang sudah dibahas tadi, kebajikan universal. Nah ini contohnya, misalkan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini bisa dilakukan Bapak dan Ibu di kelas ya. Bersikap positif tampak seperti misalkan beribadah tepat waktu, tidak tampak seperti tidak menjalankan ibadah, menyapa dan mengucapkan salam, tidak tampak seperti bersikap sombong dan acuh, dan seterusnya. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, tampak seperti izin menggunakan barang milik orang lain dan melakukan sesuatu, tidak tampak seperti menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Nah, ini bisa dilaksanakan di kelas. Terus ini tabel Y, ini tadi tabel T. Apa tabel T ini yang warna birunya seperti T. Ini tabel Y. Setiap anggota kelas melakukan semua tugas. Terdengar. Selamat siang Bapak, izin masuk ruangan. Maaf, bisa minta tolong. Terima kasih ya. Boleh saya bantu? Maaf ya. Terlihat. Menghargai pendapat orang lain. Berbagi ketika memiliki sesuatu, berperilaku tersenyum kepada setiap orang, berjabat tangan dan sesama muhrim, berbagi ketika memiliki sesuatu, berpenampilan menarik. Bapak dan Ibu saya percepat ya karena waktunya rekamnya ini udah lumayan agak banyak. Selanjutnya kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya membimbing, murid tugasnya menuntut ilmu, memberi rasa aman. Murid tugasnya memelihara semangat belajar. Ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran atau bisa juga langsung sama ibu wali kelasnya. Kegiatan-kegiatan seperti ini atau tugas-tugas seperti ini bersama-sama kelasnya. Izin lagi kita ganti share screen Bapak dan Ibu karena tadi tidak disatukan. Nah ini tadi tabel T dan tabel Y yang dimaksud itu tadi. Sehingga keyakinan kelas bisa disepakati bersama-sama atau ya diyakini bersama-sama guru dan guru. Untuk yang selanjutnya. Nah ini peraturan Pak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak dan Ibu kebajikan yang dituju apa? Biar cepat saja. Oh maaf. Jawabannya mohon maaf Bapak dan Ibu, di sini agak berisi karena anak belum tidur. Jadi anak masih jalan. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
Kebajikan yang dituju, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau berkomitmen. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada 2 contoh di sini. Kesepakatan kelas. Yang satu sebelah kiri, yang satu ke sebelah kanan. Silakan Bapak dan Ibu, saya minta beberapa orang untuk berpendapat dengan cara mengacungkan tangan atau raise hand. Silakan, siapa yang mau? Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Silakan Bapak dan Ibu. Ibu Sopi. Silakan Ibu Sopi. Langsung saja Bu Sopi. Nanti yang lainnya boleh sekarang raise hand-nya, nanti saya tunjuk satu-satu. Silakan Ibu Sopi. Sopi ini kepencet apa mau? Ibu Sopi. Oh, belum dibuka ya? Bentar. Oh, belum dibuka. Masih di mute. Iya, masih di mute. Ini Silakan, yang Bu Sopi. yang ada logonya Ya. itu kesepakatan kelas ya, yang nggak ada logonya itu keyakinan, karena di sana ada tulisan kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu. Kalau di sini yang ada logonya itu kayak peraturan gitu. Kalau di sini kan hasil keyakinan kelas dari guru dan muridnya terlihat gitu. Kalau yang sebelahnya, menurut saya Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sofi. Terima Ya kasih. sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Bapak dan Ibu. Baru Bu Sofi. Ada yang lainnya? Yang mana? Pak Wardi mungkin mau berpendapat, atau Bapak Ibu yang lain silakan. Satu orang lagi lah. Ibu siapa di sini? Ada Bu Popi. Bu Popi ada ya? Saya tunjuklah langsung. Silakan. Atau yang wali kelas siapa di sini ya? Kira-kira. Ibu Dian juga wali kelas. Wali kelas 7 lah. Saya pengen wali kelas 7 saja dulu. Ibu Dian wali kelas 7 ya? Bu Dian. Suaranya Bu Dian putus-putus sih tadi juga ya. Saya 84. Oh, 84. Tapi sudah Saya membuat 84. keyakinan kelas, Bu. Ya. Sudah. Oh, nggak apa-apa. Silakan Bu, kira-kira yang mana menurut Ibu keyakinan kelas Sudah. atau kesepakatan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan menurut Ibu? Kalau yang saya Gimana, Bu? Namanya dalam perjalanan ya? Dia nggak apa-apa deh. Atau lagi cari makanan ringan ya, Bu Dian? Nggak apa-apa deh. Bu, siapa ya di sini? Bentar. Wardi, Pak Wardi boleh. Nanti saya pengen ibu-ibu juga sih. Ya, Pak Wardi silakan sebelum ke yang ibu yang lain. kalau menurut saya ini dua-duanya juga bisa jadi kesepakatan kelas, Pak. Ya. Ya. Baik. Menurut Pak Wardi dua-duanya bisa jadi kesepakatan kelas. Baik. Terus yang selanjutnya. Terima kasih Pak Wardi. Iya. Saya pengen ke ya lupa tinggal di rumah. Oh. Baik, Bu Dian nggak apa-apa. Ada Bu Suci tadi sudah belum ya? Bu Suci, halo. Bu Suci. Oh iya Pak, maaf. Oh iya nggak apa-apa. Bu Suci, kira-kira dari dua gambar ini mana yang keyakinan kelas dan mana yang menurut Bu Suci mana kesepakatan kelas? Atau dua-duanya mungkin kesepakatan kelas? Sebentar Pak, saya baca dulu. Silahkan. Baik.
Kalau saya sih sudah bikin kesepakatan kelas, tapi bentuknya Ya, yang sebelah itu, Pak. Kayak yang yang sebelah kiri yang kayak ada yang logonya. baik baik. Tapi kalau menurut penjelasan Bapak tadi, sepintas saya dengar, Ya, yang lebih kanan yang lebih cocok untuk ya. kesepakatan Kenapa? kelas. Kenapa, Bu? Karena ini ada apa ya? Ada kami guru dan murid. Jadi ada dua-duanya itu apa ya? Ada saling Bu, menyepakati eh, gitu. di sana ada ada yang seperti nilai kebajikan yang terkandung, ya Bu? Ada. Ya, ya. Sedangkan yang sebelahnya Tidak ada. tidak ada. Baik. Ya. Terima kasih Bu Suci. Ya, Baik, sama-sama. baik. Bapak dan Ibu, saya tidak menyalahkan jawaban Bapak dan Ibu semuanya karena memang ini sebetulnya saya juga masih sedikit agak kurang, tapi menurut apa yang saya dapatkan, jadi kesepakatan kelas itu sedikitnya harus mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi kebajikan mana yang akan dicapai? Yang sebelah tepat waktu masuk keluar kelas itu juga ada sebetulnya nilai kebajikan yang dituju, tapi di sana tidak tampak. Jadi saya juga masih agak gimana ya. Tapi setelah menurut pendidik apa kemarin yang saya dapatkan, ini yang sebelah kanan ini lebih tepat mungkin ya. Walaupun yang sebelah kiri juga bisa dilaksanakan. Karena di sana sudah terlihat sekali tampak kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, nilai kebajikannya sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu, dan di sana juga kebutuhan yang terpenuhi, kebutuhan diri yang terpenuhi itu sudah tampak juga. Kami murid yang yang semangat belajar, di sana juga ada. Sudah tampak nilai kebajikannya yang dituju, terus kebutuhan dasar yang dituju juga ada di sana. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu juga sudah tampak. Di sana kebajikan yang dituju. Mungkin apabila ada sedikit perbedaan atau koreksi silahkan Bapak dan Ibu, saya juga sedang belajar, kita sama-sama sedang belajar. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, yang terakhir ini mungkin ya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi. Ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Itu restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini, segitiga restitusi Bapak dan Ibu sudah. PMM di PMM juga ada segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Ini yang sering digembor-gemborkan, segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, di rumah juga bisa. Tidak hanya di sekolah, di rumah, diimplementasikan di rumah kepada anak kita, di sekolah kepada murid kita, kepada anak didik kita. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, sisi yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada sisi menstabilkan, contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini bisa ditanyakan kepada anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika anak tersebut, kita menghadapi anak. Ini contoh kalimat yang bisa dilontarkan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada murid. Untuk yang selanjutnya, validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan alasannya. Pasti setiap anak itu ketika berbuat
sesuatu pasti punya alasan. Makanya ditanyakan di situ supaya memvalidasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang selanjutnya di sisi yang paling terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi yang paling terakhir untuk meyakinkan dirinya, nilai-nilai apa yang sudah diyakini pada dirinya. Jadi bisa ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bisa diambil. Atau misalkan, kalau misalkan ini bisa diambil, kamu percaya bahwa kelakuan kamu itu atau perbuatan kamu itu menurut kamu itu sesuatu yang bagaimana menurut kamu, menurut keyakinan yang kamu yakini, atau menurut prinsip kamu, itu bisa ditanyakan seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan pada segitiga restitusi. Nah, ini dijelaskan di sini, menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini contoh-contohnya seperti tadi. Berbuat salah itu hal yang dimanusiawi dan seterusnya. Validasi tindakan yang salah, membuat murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan, mohon maaf Bapak dan Ibu sebentar, sudah lebih dari 1 jam, nggak apa-apa. Validasi tindakan yang salah tadi ya, membantu murid mengenali basic atau tindakan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, dan sebagainya. Menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contoh segitiga restitusi saya ambil dari YouTube-nya Kementerian Kemendikbud. Ini juga mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah nonton video ini. Bentar Bapak dan Ibu, agak loading. Kita langsung ke percepat saja ke kegiatan restitusinya ya. Ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segi. Nah, posisi kontrolnya yang digunakan adalah posisi kontrol manajer. Siang Sarah. Yang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan,
apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, itu tadi contoh resolusi Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari YouTube. Ini yang contoh yang saya buat videonya. Kita percepat ya, biar tidak terlalu lama. Sedang lama, Mike? Sudah, ikan makannya. Lanjutkan. Sarah tahu mengapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena Maisara makan di saat jam pelajaran. Apakah Sarah tahu makan di saat jam pelajaran itu perbuatan atau benar? Salah Pak. Bapak juga tahu makan adalah suatu. Bapak juga kalau lapar makan. Jadi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Makanya tadi pagi Sarah tidak sarapan. Tidak Pak. Kenapa Sarah tidak sarapan? Maisara sarapan, tapi Maisara akan pergi ke sekolah. Ya, Sarah bangun pukul berapa? Jam 6.30 Pak. Apa tidak sempat sarapan? Setelah Mai bangun tidur, Mai malah nonton TV lalu mandi dan pukul 7 lewat. Maisara langsung buru-buru pergi ke sekolah. Oh begitu. Nah, apa yang Maisara lakukan itu apakah sudah benar? Maisara buru di sekolah dan sehingga tidak sempat sarapan. Nah, yang Bapak mau tanyakan, apakah Maisara masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau Maisara makan di kelas, apakah itu menghargai diri sendiri dan orang lain? Tidak Pak. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi Bapak dan Maisara sama-sama mencari solusi bagaimana supaya Maisara tidak lagi makan di dalam. Maisara akan makan sebelum berangkat sekolah dan bangun lebih awal. Kira-kira kapan Maisara mulai melakukan apa yang Maisara sebutkan tadi? Sekolah mulai besok Pak. Nah, baiklah. Bapak harap kedepannya Maisara menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ya. Baik Pak. Terima kasih Maisara. Sama-sama Pak. Nah itu tadi Bapak dan Ibu contoh aplikasi segitiga restitusi itu saya lakukan, dan saya juga tadi sudah mencoba melakukannya di kelas 87 tadi saya kira sama si siapa tadi laki-laki ya, dan alhamdulillah mereka bisa saling menyadari kesalahannya. Jadi kita itu tidak seperti kalau pada sebagai manajer, kontrol sebagai manajer kita itu tidak seperti teman. Jadi nadanya kita ketika berbicara dengan murid itu datar, tidak seperti kita sedang seperti teman atau kita sedang seperti musuh gitu ya. Jadi kalau ketika kita sedang menjadi kontrol, maka kontrolnya sebagai manajer, maka bahasa atau ininya datar. Nah, intervensi Bu Angga itu. Iya, betul Bu Angga. Kalau Bu Angga sudah
Tapi Bu Angga tekniknya apakah sama Bu Angga dengan segitiga restitusi? Ada Pak Andri ya di sini. Pak Andri untuk silakan Pak Andri. Pak Andri ada Pak Andri sama Bu Angga. Saya juga akan tanyakan ini pada Pak Andri sama Bu Angga atau kedua-duanya juga boleh. Pak Andri, Bu Angga adakah? Baik, mungkin Pak Andri anaknya sedang kurang enak badan. Bu Angga mungkin lagi sambil di jalan. Itu kalau BK biasanya sudah tidak asik lagi. Sebetulnya kita juga, Bapak Ibu guru itu sebetulnya kita juga sudah belajar tentang psikologi anak ya. Kalau saya dulu ada mata kuliah khusus psikologi anak ini untuk menindaklanjuti bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak dan bagaimana cara mengatasinya atau solusi yang harus dikerjakan atau bagaimana yang harus kita kerjakan supaya anak tersebut ya tidak merasa bersalah dan sebagainya. Ini yang terakhir, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu nanti bisa baca-baca lagi lah. Karena materi-materi ini banyak. Karena waktunya sudah sebentar. Wah, udah hampir 1,5 jam. Padahal waktunya saya minta cuma 1 jam, Bapak dan Ibu mohon maaf sekali. Ini selesai sudah sesi berbagi kita. Saya tutup share screen Bapak dan Ibu. Di sesi terakhir pada kegiatan berbagi ini tidak akan membuka sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu, karena ini sesinya sesi berbagi. Mungkin Bapak dan Ibu akan sedikit saya minta Bapak dan Ibu 1 atau 2 orang memberikan tanggapan atas apa yang saya bagikan tadi. Silahkan Bapak dan Ibu raise hand atau langsung saja boleh, tidak usah raise hand. Silahkan Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu yang tidak sedang berhalangan boleh buka kamera karena saya mohon izin ambil foto. Pak Wardi sudah. Baik, sudah ada Bapak Kepala Sekolah juga. Yang lainnya yang tidak berhalangan boleh membuka kamera sebentar, mohon izin. Saya ambil foto. Selamat malam pada semuanya. Ini yang terutama yang baru kelihatan, malah saya mau lihat Bu Aisyah di sana. Ada Bu Ros, ada Bu Suci, iya betul. Baik, Bapak dan Ibu boleh pakai gaya gimana ya? Literasi aja ya, L ya, L. Kelihatan di tangan, tapi jangan menutupi wajah ya. Ya jangan. Baik, kita ambil foto Bapak dan Ibu. 1, bentar. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi terakhir saya ingin 1 atau 2 orang, atau silakan Bapak dan Ibu mengenali apa yang saya sampaikan tadi. Silakan pendapat Bapak dan Ibu. Saya 2 orang saja ya lah, cukup. Yang pertama mungkin langsung dari Bapak Kepala saja lah. Yang satunya nanti perwakilan dari guru.
Oh, baik Bapak. Yang lain baik. Pak Wardi atau Pak Wardi dulu. Yang paling kelihatan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya tentang apa namanya itu Budaya positif, Pak. budaya positif, ini luar biasa ya. Jujur tadinya memang kita belum begitu paham ya, tapi sekarang sudah sedikit lebih mengerti ya tentang budaya positif itu. Walaupun sebetulnya ada beberapa hal juga yang sudah sering kita lakukan di kelas. Tuh. Seperti yang tadi yaitu perubahan paradigma ya, atau apa namanya itu tentang punishment atau hukuman atau konsekuensi kepada anak dan sebagainya gitu. Kita udah melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan apa namanya itu yang disampaikan oleh Pak Budi itu tadi. Cuman di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa antara keyakinan dengan kesepakatan, nah ini memang saya sendiri masih agak apa namanya itu kurang paham. Tapi dengan penjelasan tadi yang terakhir tentang keyakinan dan kesepakatan itu jadi lebih mengerti yang bagaimana itu keyakinan dan yang apa itu kesepakatan. Intinya itu barangkali Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi. Saya minta satu orang lagi deh. Dari Ibu Rosnayati masih ada? Ibu Ros, mohon Masih ada terbangun. Gak apa-apa Bu, silakan. Terbangun Sambil dari open juga mimpi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil open. Pemaparan yang sangat bagus Pak Budi. Terima kasih. Akan Bu. menginspirasi kita untuk lebih terus meningkatkan kegiatan atau apa sih tentang disiplin positif kita. Ya, betul. Amin, mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Semoga di sekolah kita meningkat lagi ya Bu. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah sampai saatnya kita, karena sudah terlalu lama, ini juga sudah lebih dari, saya minta izinnya cuma 1 jam, tapi sudah lebih dari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, salah kata dan apa yang datang dari saya mungkin itu karena keterbatasan pengetahuan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja dengan sama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira poin yang pertama dari ini, anggap saja sekarang dari siswa ya. Anggap saja dari siswa. Yang pertama, mana ya? Kita harus sedikit lagi. Kira-kira ya, poin pertama ini kalian sepakat nggak? Kalian sepakat nggak untuk selalu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adil terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Kalian sepakat nggak? Sepakat nggak?
Kalau sepakat berarti kalian akan bersama poin pertama sepakat. Poin yang kedua, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Kira-kira poin yang kedua sepakatnya? Sepakatnya menghormati guru, menghormati orang tua.